Apel siang peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 44, Jumat 9 September 2025, dimulai. Pemimpin apel menyiapkan peserta apel. Semuanya duduk siap, gerak. Laporan pemimpin apel bahwa apel siap dilaksanakan. Lapor, apel peserta Latsar Golongan 3 Angkatan 44 yang terdiri dari 40 orang, 38 orang hadir, 2 orang tidak hadir, siap dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan
masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Pembacaan doa oleh petugas apel. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan doa bersama untuk memohon kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaan Latsar CPNS. Semoga kita semua diberikan kemudahan, kesehatan, dan pemahaman yang baik selama proses pelatihan. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Laporan pemimpin apel bahwa apel telah dilaksanakan. Lapor apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Istirahatkan. Semuanya duduk istirahat di tempat. Gerak. Apel siang telah dilaksanakan, Bapak. Kami serahkan kepada panitia. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat Ibu Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Ibu panitia dan seluruh peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 44. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa bertemu kembali di kegiatan pembelajaran sinkronus, meskipun ada perubahan jadwal ya, yang sebelumnya kita akan mengadakan pembelajaran di pukul 8, tapi karena di Balai Diklat Keagamaan Semarang pada hari Senin dan Selasa ini sedang ada kegiatan seminar rancangan atau aktualisasi untuk peserta Latsar periode 6-7 sehingga 7 dan 8 ya. 7 dan 8 sehingga pada hari ini tidak bisa dilaksanakan pembelajaran sinkronus mulai dari pagi dan kita pindah waktunya di pukul 13 siang ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, peserta khususnya hari ini adalah hari ke-10, Selasa 9 September tahun 2025. Kita di agenda 3, kedudukan dan peran PNS. Materi ini akan disampaikan oleh Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kami bacakan VT dari
tutor yang akan mengampu materi ini. Nama lengkap Ida Fitri Dianingrum, SPD MA, lahir di Grobogan tanggal 13 Juli tahun 1981. Jabatan saat ini adalah Widya Iswara Ahli Muda pada Balai Diklat Keagamaan Semarang. Pendidikan kesarjanaan S1 Tadris Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah UIN Salatiga, kemudian S2 di ISS Social Work di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau adalah Widya Iswara Ali Muda. Ini sekedar pengantar untuk VT atau identitas beliau. Nanti selebihnya bisa Bapak Ibu bertanya atau mungkin nanti Widya Iswara yang bersangkutan, tutor yang akan memberikan biodata lebih lengkapnya. Bapak Ibu yang kami hormati, karena tutor Ibu Ida ini tadi pagi juga sudah mengikuti kegiatan seminar, maka untuk di pembelajaran kali ini, pembelajarannya yang kalau di jadwal itu untuk kelompok 1 dan 2 itu sesi 1, kemudian kelompok 3 dan 4 sesi 2. Karena tadi tutor sudah mengikuti kegiatan seminar, jadi secara kegiatan juga sudah agak melelahkan. Maka untuk pembelajaran hari ini kita buat kelas besar seperti kemarin. Kemarin juga Pak Teguh kita buat kelas besar kelompok 1, 2, 3, dan 4 jadi 1, sehingga nanti eh, Bapak Ibu tidak perlu kita breakout untuk efektivitas waktu. Sebelum pembelajaran kita laksanakan, kami mohon yang belum on cam untuk on cam kamera dulu ya, untuk menggunakan kameranya sehingga pembelajaran bisa lebih lebih efektif, lebih terarah, lebih bisa komunikasi 2 arah antara tutor dengan eh, pengajar. Dan sebelum pembelajaran dimulai, eh, kita hari ini menerima kabar bahwa salah satu teman kita yang tadinya harusnya belajar bersama kita sejak hari pertama, eh, yang kemarin sejak hari pertama mengalami sakit, dan kita mendapatkan kabar duka beliau apa namanya, teman kita Pak Pak siapa, Pak Agus ya. Imam Adi, Pak. Iya, Bapak, saya lupa namanya, Bapak Imam Adi SE berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari kepedulian kita kepada teman kita, sekaligus sebagai wujud persaudaraan sesama peserta Latsar. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama untuk berdoa, paling tidak membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya untuk almarhum teman kita. Liridhoillah wali syafaati rasulillah wali ijabatil masul al-Fatihah. Iya kan. Siratal ladzina. Baik, terima kasih. Semoga surah Al-Fatihah kita niatkan untuk saudara kita, teman kita. Semoga memperlancar teman kita almarhum untuk menghadap Allah, mendapatkan tempat yang baik
diberikan predikat husnul khotimah, apalagi di dalam proses sedang menuntut ilmu atau mengikuti kegiatan latsar dan beliau dipanggil terlebih dahulu. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti materi pada hari ini masih di agenda 3, yaitu peran dan kedudukan PNS. Kepada tutor Ibu Ida Fitri Dianingrum, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Nur Zaman Amza, terima kasih Mas Rifai, panitia seluruhnya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Ini awal jumpa kita. Seperti tadi diperkenalkan oleh panitia, nama saya Ida Fitri Dianingrum. Saya mendapatkan tugas dari Kepala Balai menemani pembelajaran rekan-rekan semuanya peserta pelatihan dasar angkatan ke-44 ini ya. Sudah di angkatan 44. Di awal jumpa ini, marilah kita semuanya memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas berkat limpahan rahmatnya, rezekinya, perkenannya, sehingga siang hari ini kita bisa berjumpa meskipun dalam suasana duka, begitu ya. Kita wajib untuk tetap mensyukuri hal-hal kecil yang telah kita dapatkan. Teman-teman semuanya, saya sapa dengan kata teman-teman ya. Meskipun semuanya nanti pasti di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari akan dipanggil Bapak dan Ibu gitu ya. Tetapi ini pembelajaran dalam Latsar. Saya ingin menyampaikan pembelajaran ini nanti akan berjalan meskipun santai, tetapi ada hal-hal yang tetap kita pegang sebagai sesuatu yang serius. Baik, terima kasih Mas Nur, Mas Rifai. Baik, tadi saya minta untuk memperkenalkan diri untuk lebih lanjut, tapi nanti biasanya sambil berjalan itu ya. Saya di BDK Semarang sejak tahun 2009, namun kiranya saya menjadi Widya Iswara itu baru teman-teman di sekitar tahun 2021. Ini memungkinkan saya untuk selalu belajar pelatihan itu sesungguhnya nanti yang belajar bukan hanya teman-teman peserta, namun kiranya saya juga akan mempelajari hal baru dari semua peserta, sebaliknya gitu ya. Oke, baiklah. Mari kita sama-sama mengawali pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gimana ini kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat. Sehat juga Alhamdulillah, ya. sehat. Insya Allah Alhamdulillah. sehat. Ini siap mengikuti pembelajaran ya? Siap banget, Iya, Bu. sudah Iya, on-cam Bu. semua ini ya. Saya biasanya kalau di awal-awal begini saya keliling gitu, cek kondisi teman-teman on-cam semua. Tetapi pastikan nanti ini ya yang masih kameranya hasilnya kurang bagus bisa disetting kembali biar bagus gitu ya, biar kelihatan jelas betul wajahnya, gadgetnya disiapkan. Karena ini sebetulnya suatu gambaran kesiapan saat teman-teman semuanya menjadi PNS. Maka pelatihan dasar ini meskipun lewat Zoom, saya juga akan melihat nih posisi teman-teman ini kira-kira tegap atau mungkin begini sambil mengerjakan hal lain atau mungkin begini sambil ngobrol dengan temannya ya. Saya harap hal-hal seperti itu tidak terjadi di kelas ini. Atau misalnya posisi duduknya gini, aduh siang-siang begini, ngantuk begitu. Semoga itu tidak terjadi di sini ya. Jadi kalau misalnya ada yang begitu, saya izin nanti akan tegur itu. Misalnya ngantuk boleh ambil wudhu, boleh cuci muka dan lain-lain. Seperti tadi disampaikan, saya mendapatkan amanah dari Kepala Balai untuk melaksanakan pembelajaran di agenda 3. Nah, agenda 3, oke. Ini kita masih ingat teman-teman untuk agenda 1 siapa yang mengajar? Bu Rizka. Rizka, Nur Fitri, Iya, agenda 2? Bapak Pak Teguh Teguh, Suyitno. Pak Teguh Suyitno. Tuh. Bapak Teguh Suyitno dan Ibu Rizka. Baik, nanti untuk
agenda 3 dengan saya semua, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini saya share screen ya, teman-teman ya. Saya menyiapkan bahan paparan gitu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman merasa ada sesuatu yang bisa dirujuk atau penting kiranya untuk dimiliki gitu, silakan teman-teman bisa screenshot pada layar masing-masing. Agenda 3 ini merupakan bagian dari kurikulum pembentukan karakter CPNS. Ini ada dalam satu tagline kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Hal pertama yang perlu digarisbawahi adalah mengenai kedudukan dan peran PNS. Nah, ini teman-teman semuanya kan pasti bersyukur ya diangkat menjadi CPNS, memiliki tugas, memiliki pekerjaan, mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan. Tentu itu hal-hal yang patut kita syukuri, namun demikian perlu diingat, apa sih yang harus kita lakukan, begitu ya, yang harus kita kerjakan seiring dengan tugas baru yang diemban. Nah, ini salah satunya di agenda 3 nanti menyoal tentang kedudukan dan PNS. Visinya nanti Indonesia ini arahannya di tahun 2045 adalah mewujud ini terbungkus dalam sinkronus 1, sinkronus 2, sinkronus 3, arahannya agar teman-teman mampu melihat atau mampu kira-kira saya nanti berperan sebagai apa untuk mendukung terwujudnya smart governance ini. Nah, oke, ini tadi diri saya sudah dikenalkan oleh panitia. Saya kira tidak ada hal-hal yang bisa saya tambahkan selain kira-kira misalnya teman-teman mau kontak saya, itu ada nomor WA yang dihubungi, ada Instagram yang bisa di-follow, dan email misalnya teman-teman ingin kontak saya gitu ya. Tetapi hari-hari ini rupanya kita lebih sering ya aktif di WhatsApp gitu, sehingga email tuh kadang-kadang jarang kepake. Oke, sebelum kita mulai saya ingin menemui teman-teman di sini ada 39 peserta ya. Ada 39 peserta. Mungkin kalau saya minta perkenalan satu persatu, nama panggilan, asal jabatan, hobi, minat pengembangan diri, waktu kita habis gitu ya. Saya coba nanti untuk sekilas saja. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ketua kelompoknya siapa ini? Mohon izin Ibu, ketua kelompoknya atas nama Ananda Setiawan. Ananda Rizky Setiawan ya, Ananda Rizky Setiawan. Oke, di sini ada penghulu ya, kemudian ada guru, juga ada dosen. Boleh saya cek satu persatu ya sambil melihat kesiapan teman-teman. Dari pertama, Abi Putra Guru Pradana. Boleh on mic? Oke, saya Bu Niku. Dari mana Mas? Dari MAN 2 Magelang. MAN 2 Magelang. Jabatannya apa Mas Abi? Guru ahli pertama, guru ekonomi. Guru ekonomi, terima kasih. Sama-sama, Kemudian Bu. ada Afra Hikmatul Maulida. Hadir Ibu. Iya Mbak Afra, Ya. dari mana? Saya dari Kemenang Sleman bertugas di KUA Depok, jabatannya penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam, terima kasih Mbak Afra. Oke. Kemudian ada Mbak Sama. Aliska Nuria Aziza. Dari mana Mbak Aliska? On mic? Apakah Mbak Aliska Nuria ada di ruangan ini? Mohon izin Ibu, Ya, sepertinya Mbak Aliska sakit, soalnya kemarin juga nggak mengikuti Zoom karena alasannya sakit Bu. oh baik, baik. Oh iya, Ya, ada satu peserta dari Gerobokan yang sakit. Itu oke. kemarin 3 hari dirawat, kemudian ada tambahan rujukan dari dokter, tambah 3 hari lagi. Oke, kita Jadi doakan ya satu semoga Mbak Aliska segera yang sembuh. berpulang, satu sakit, jadi 38. 38. Oh, baik. Iya, iya. Saya lanjut ke ketua kelompoknya, Mas Ananda Rizky Setiawan. Dari mana, Mas?
Asal dari Banjarnegara, Bu. Tugasnya di KUA Rakit. Oke, di KUA Banjarnegara juga ya ini ya. Sebagai apa, Mas? Penyuluh agama? Sebagai penghulu ahli Oh, pertama. penghulu. Oh iya, baik. Tadi penghulu ya. Kemudian Jadi Bu, halo. Iya, Mbak Ani dari mana, Mbak? Saya dari Klaten. Dari Klaten, jabatannya sekarang? Saya di UIN Raden Mas Said Surakarta, asisten ahli dosen. UIN Raden Mas Said ya. Untuk dosennya, dosen apa, Mbak Ani? Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, pendidikan. Anissa yang pertama, karena ada dua Anissa ini ya sepertinya ya. Anissa Cahyaningrum. Ya, saya Ibu Anissa Cahyaningrum Iya. dari Sragen, unit kerja di MAN 2 Sragen sebagai guru akidah akhlak, Bu. Oh, guru akidah akhlak. Makasih Mbak Anissa. Mbak Iya, Anissa Ibu. yang kedua, Mbak Anissa Rohmatul Ulia. Adakah? Bisa on mic? Mbak Anissa Rohmatul Ulia. Gitu, perkenalkan saya ini. Mic-nya off, di-on-kan lagi, Mbak. Posisinya di mute, di-on-kan dulu. Halo. Oke, kita tinggal dulu Mbak Anissa ya, karena masih mengoperasikan perangkatnya. Kita lanjut di Aprilianda Aji Kurnianta. Nggih, Bu, hadir. Iya, iya. Dari mana, Mas? Rumahnya Jogja, kerjanya tempat tugasnya di KUA Jatisrono Wonogiri. Cukup jauh ya. Iya, Bu, cukup jauh, menyedihkan. Tantangan dong, Mas ya. Ini adalah tantangan ya. Nggih, Bu, siap. Kemudian ini panggilannya siapa ya? Aprilia? Aji? April. April. Nggih. Kalau saya Juli, Mas. Oh, nggih. Oh iya. Nggih, sebagai apa, Mas, di Wonogiri? Penghulu ahli pertama. Penghulu, oke, baik. Terima kasih. Kemudian di sini ada Mbak Asri Nurdiana. Hadir, Bu. Iya, Mbak Asri dari mana? Saya dari Kabupaten Semarang. Kap Semarang. Iya? Iya. Jabatannya? MAN 1 Semarang. MAN 1 Semarang. Guru agama. Guru fikih. Ya. Oke, terima kasih Mbak Asri. Kemudian yang ke-10 ada Mbak Ayu Dwi Utami. Adakah? Iya, selamat siang Ibu. Siang, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Utami untuk tinggal di Surakarta, kemudian untuk bertugasnya di UIN Raden Mas Said Surakarta untuk jabatan sebagai dosen asisten ahli. Di fakultas apa, Mbak? Di FEBI. Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mbak Anissa, bolehkah on mic Mbak Anissa? Saya mau dengar suaranya. Mbak Anissa Rohmatul Ulia. Oke, mungkin hari ini mic-nya nggak nurut ya sama Mbak Anissa ya. Tolong dijinakkan ya Mbak. Kita ke kelompok 2. Kelompok 2, ketua kelompoknya siapa di sini? Hadir Ibu. Atas nama? Ahmad Nur Hidayat. Oke, oke Mas Ade. Mas Nur Hidayatullah ya? Iya Bu. Mas dari mana Mas? Dari Kabupaten Brebes. Dari Brebes. Sekarang menjabat sebagai apa? Sekarang menjabat sebagai penghulu ahli pertama. Di KUA? Banjarharjo. Oke, terima kasih Mas Nur Hidayat. Selanjutnya di sini saya ada Mbak Kusuma Ayu Ramadhani. Hadir Ibu. Iya Mbak Kusuma Ayu. Dari mana Mbak? Dari Wonogiri, Jabatan Penyuluh Agama, Penempatan KUA Ngadirojo.
Ke Ngadirojo ya, tidak terlalu jauh ya, sama-sama. Alhamdulillah, Bu. Iya. Iya, iya. Nanti Mas April nih bisa sambil dihibur. Wonogiri itu indah gitu ya. Baksonya enak, mie ayamnya enak. Iya. Oke. Kemudian sini ada Mbak Isna, Mbak Isna Ristanti. Ibu, mohon izin perkenalan. Saya Isna dari Kemenak Kulon Progo di MTS 3 Kulon Progo sebagai Guru ya Mbak Isna ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada Mbak Himatul Aliyah. Jadi Bu, selamat siang Ibu Ida. Siang. Izin memperkenalkan diri, saya Himatul Aliyah, asalnya dari Kendal, namun penempatannya di MTS Negeri 3 Boyolali. Cukup jauh ya. MTSN 3 Boyolali itu di kecamatan mana Mbak Hima? Di Kecamatan Boyolali, Ibu. Alhamdulillah di daerah Boyolali kotanya. kotanya. Oke. Tidak masalah ya, Kendal Boyolali dilaju. Oke, di sini terima kasih. Ada Mbak Hikmatul Astri Azkia. Iya, saya Bu. Iya. Ya, izin perkenalan diri. Saya Hikmatul Astri Askia, asalnya dari Cilacap. Tempat tugasnya di MTSN 2 Cilacap sebagai guru IPA. Sebagai guru IPA. Oke, terima kasih Mbak Hikmat. Sama-sama Cilacap ya. Kapan hari saya ketemu peserta aslinya dari Magelang, dititip di mendapat tugasnya di Dayuh Luhur. Ini kalau di peta sulit dicari ini ya. Kemudian di sini ada Mbak Hanesti Ayu Prananda. Mbak Hanesti Ayu. Ya, selamat siang Bu Ida. Siang, Mbak. Mohon izin perkenalan ya Bu. Nama saya Hanesti Ayu Prananda dari Sleman, Jogja. Kemudian penempatan di Mansatu Sleman sebagai guru pendidikan Pancasila. Guru Terima kasih, PKN. Bu. Iya, terima kasih Mbak. Kemudian ada Mbak Galuh Alit Fatimah. Mana ya? Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Galuh Alit Fatimah. Saya dari Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk penempatannya di MTS Negeri 5 Kebumen, saya sebagai guru ahli pertama, guru sejarah kebudayaan Islam. Oke, guru SKI. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Ke Kebumen ya. Tapi bisa kok ya, PP-nya naik kereta itu gampang ya. Kemudian ada Mbak Elsa Farah Khairunisa Prabowo. Halo Ibu siang. Perkenalkan, saya Elsa Farah Hoirunisa dari asalnya Tulung Agung, Jawa Timur, dapat tugas di KUA Kecamatan Bulukerto, Wonogiri, sebagai penyuluh agama Islam. Oke, tambahan lagi nih ya untuk Wonogiri ya, penyuluh agama Islam di Kecamatan Bulukerto ya Mbak Elsa ya. Ya, Bu. Kemudian ada Mas Catur Aji Satrio. Baik, perkenalkan Bu Ida, nama saya Catur Aji Satrio, asalnya dari Banyumas, penempatan unit kerja di KUA Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Sebagai penyuluh, penghulu? Sebagai penghulu ahli pertama. Penghulu ahli pertama. Cukup banyak ini ya, penghulu-penghulu baru. Selamat bergabung Mas Catur. Kita ke kelompok 3, di sini ketua kelompok siapa ya? Izin Bu, saya Bu. Mas Haidar Latif. Oke, betul. Muhammad Haidar Latif. Dari mana Mas Haidar? Dari Kudus, Bu. Oh, asli Kudus ya. Ditempatkannya di Kudus juga. Kudus juga di KUA Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Oh, baik. Sebagai penyuluh, penghulu? Penghulu ahli pertama. Penghulu ahli pertama. Oke. Terus kemudian di sini ada Mbak ini ya, Mambaul Mas Maisyatil Hikmah. Iya. Saya dari Kudus. Dari Kudus juga ya Mbak ya. Sebagai apa Mbak? Guru ahli pertama guru bahasa Arab. Mbak panggilannya siapa Mbak? Kalau boleh saya tahu. Uul. Mbak Ul ya. Yes. Ini seperti nama pondok pesantren ini ya namanya.
Oke, tentu dalam nama kita tersemat doa terbaik dari orang tua ya, Mbak Ul. Terima kasih. Kemudian di sini ada Mbak Maulina Kartika Nasution. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maulina Kartika Nasution. Saya dari Klaten. Untuk jabatannya Guru Ahli Pertama Sejarah Kebudayaan Islam, penempatan di MAN 3 Klaten, di Prambanan. 3 Klaten di Prambanan ya Mbak ya? J, di Prambanan. Iya, itu Klaten berasa Jogja ya? Iya, perbatasan, hampir lintas provinsi ini, Bu. Iya, tiap hari nyebrang ke provinsi ya. Iya. Oke, panitia boleh saya dibantu Mas Rohim untuk share screen-nya di stop dulu. Saya mau melihat wajah-wajahnya peserta ini ya. Kemudian di sini Mbak Mia Yuli Astuti. Hadir Ibu, selamat Iya, siang. dari mana Mbak Mia? Selamat siang. Dari Jogja Bu, kemudian satkernya itu ada di kantor Kemenak Kabupaten Magelang dengan jabatan pengawas jaminan produk halal. Oke, pengawas jaminan produk halal ini pengawas produk halal ketiga yang jadi peserta saya. Rupanya cukup banyak ya teman-teman ini untuk Japfung yang baru. Selamat bergabung Mbak Mia. Terima kasih Bu. Kemudian ada Mas Muhammad Rizal Nur Rohim. Hadir Bu. Iya. Panggilannya siapa Mas? Rizal Bu. Mas Rizal. Dari mana Mas Rizal? Dari Boyolali Bu. Oke, asli Boyolali. Iya. Kemudian ditugaskan Penempatan ya di Boyolali juga KUA Kecamatan Banyudono. KUA Kecamatan Banyudono. Oke, ini sudah ramai sekali ya di Banyudono akhir-akhir ini ya. Iya Bu, banyak event. Ya, jadi pusat persimpangan jalan tol itu ya. Iya. Mas Muhammad Faisal Hazazi disambung dengan temannya. Mas Faisal. Iya. Memperkenalkan diri, nama Muhammad Faisal Hazazi dari Grobogan, tempat tugas di KUA Kecamatan Bulukulon. Jabatan sebagai penghulu ahli pertama. Calon penghulu ahli pertama ya. Kalau rumah saya masih ke timur lagi Mas, di daerah Keratenan. Saya juga asli Grobogan ya. Oke, terima kasih Mas Faisal. Di sini ada Mas Muhammad berikutnya, nih Muhammad Izal Haq. Oke, hadir Bu. Iya Mas Izal. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Izal Haq, bisa dipanggil Izal. Saya dari Kudus, saya penghulu ahli pertama di KUA Dawe. KUA Dawe, oke. Cukup banyak ya ini dari Kudus. Dawe Jati tadi ya. Terima kasih Mas Izal. Sekarang ada Muhammad Rizal Sani. Selamat siang Ibu Ida. Ya, Mas. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Sani, asal Demak. Alhamdulillah saya ditempatkan di KUA Kecamatan Kragan Rebang sebagai penghulu ahli pertama. Lumayan jauh ya, Kragan. Kragan itu dekat laut. Enak ini bisa makan ikan terus ini Mas Rizal ini ya. Tapi pusing kalau pulang, daerahnya macet itu. Pojok Bu. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya sini ada Mbak Prilia Dita Hidayanti. Perkenalkan nama saya Prilia Dita Hidayanti, dipanggilnya Dita. Saya dari Tangerang Selatan, bertugas di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai dosen asisten ahli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, di fakultas apa? Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oh, Febi juga ya? Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Mas Rizky Muharram Putra. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Izin perkenalkan, saya Rizky, biasa dipanggil Rizky Muharram Putra, biasa dipanggil Rizky. Asal dari Padang, Sumatera Barat, penempatan di KUA Kesugihan, Kabupaten Cilacap, jabatan penghulu ahli pertama. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mas Rizky. Dari Padang ya sampai ke Cilacap. Kita nyebrang lagi nih di angkatan keempat. Di angkatan keempat, ketuanya siapa ketua kelompoknya? Paling sini Bu Sartini. Mbak Sartini, oke, keren sekali ini ada Mbak-mbak jadi ketua ya. Mbak Sartini dari mana Mbak?
Saya aslinya dari Banjarnegara, Bu Ida, tapi saya mendapatkan penempatan di Kabupaten Kebumen di MTS Negeri 7 Kebumen. Kabupaten Purworejo. Oh iya, nggak terlalu jauh ya. Jauh, Bu. Oke, saya sebagai guru ahli pertama untuk guru TIK. Oh, TIK. Guru TIK. Oke, keren ini, pinter ini komputer ya. Nah, terima kasih. Kemudian di sini juga ternyata ada Mas Rizky juga ya. Mas Rizky kelompok 4 sini ternyata ada. Mas Rizky Nur Rahman. Mana ini? Ini Bu. Iya. Dari mana Mas Rizky? Di sini ada Mbak Sohabatus Saadah. Aduh, Mbak ini namanya satu kata tapi panjang ya, Sohabatus Saadah. Dari mana, Mbak? Saya asal dari Pekalongan, penempatannya di UIN Kiai Haji Abdurrahman Pekalongan, unit kerjanya di Satuan Pengawas Internal. Oh, di SPI, sebagai auditor biasanya kalau SPI. Iya, sebagai auditor pertama. Panggilannya siapa sih, Mbak? Yang belakang, Bu, ada. Ada. Ya. Saya tadi sempat asumsinya ya, kalau anak-anak generasi saya kan panggilannya ada, tapi anak-anak sekarang kan kadang-kadang punya nama keren ya. Kebanyakan pada manggilnya Sobah, Bu, soalnya katanya sulit manggilnya gitu. Oh iya, bener. Oke, terima kasih Mbak Ada. Ini ada, saya lanjut, ada Mas Sigit Setiawan. Mas Sigit Setiawan. Ibu. Selamat sore, Ibu. Sore. Saya aslinya dari Gamping, kemudian Sleman. Penempatan di KUA Godean, Sleman. KUA Godean sebagai penghulu. Oke. Terima kasih Mas Sigit. Sama-sama, juga Ibu. ini penghulu ya. Saya yakin belum selesai nih. Mas Syahrul Faiz. Ya Bu, selamat siang. Semoga tetap sehat bahagia Bu. Sehat-sehat, insya Allah bahagia selalu. Nama saya Syahrul Faiz dari Pemalang Bu, untuk penempatan di KUA Kecamatan Pemalang Ibu. Pemalang Kota ya? Iya. Iya. Terima kasih Mas Syahrul Faiz. Terima juga kasih, ya Anda ya. Penghulu. Saya lanjut, ini ada, tadi saya bertanya-tanya ini laki atau perempuan, tapi karena ada salwa-salwanya, saya kira ini perempuan nih. Syifaul Linas Salwa. Iya, Ibu. Oh, betul. Ya, perkenalkan, nama saya Syifa Alina Salwa. Saya biasa dipanggil Syifa. Saya aslinya dari Gunung Kidul, Ibu. Kemudian saya penempatannya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai analis SDM aparatur. Analis SDM aparatur. Pantesan ini suaranya jauh, ternyata dari Gunung Kidul, tapi ternyata unit tugasnya di UIN. Ibu 45 menit naik motor. Iya. Terima kasih, Mbak. Saya lanjut di Mbak Tina Puji Rahayu. Selamat siang Bu Ida. Ya, Perkenalkan, saya Tina Puji Rahayu, asalnya sama Bu dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Penempatannya di MTS Negeri 4 Wonogiri sebagai guru matematika, Bu. Terima kasih. MTSN 4 itu di Surupan. Iya, betul, Bu. Oh, betul ya. Oke, Mbak Tina, selamat bergabung. Di sini ada Mbak Fionita Farah Fitrianti, ada Fitri-Fitrinya nih ya. Baik, Ibu. Selamat siang, Ibu. Iya, siang. Perkenalkan, nama saya Vio. Saya asalnya dari Jepara, tetapi sekarang ngajarnya di Mandua, Sleman. Terima kasih. Oke, asalnya Jepara, ngajarnya di Mandua, Sleman. Ya, Ibu. Senang ini pasti ya. Kalau jalur naik transportnya itu apa Mbak? Rimba Raya. Iya, Bu, Rimba Raya. Betul ya. Terima kasih. Saya lanjut Mbak Wahyu Nur Afrita.
Perkenalkan Bu, nama saya Wayunur Afrita, asalnya dari Gunung Kidul, penempatannya di Mandua Bantul. Mandua Bantul, masih sama-sama DIY ini ya. Oke. Mbak sebagai apa di Mandua Bantul? Guru apa? Guru geografi Bu. Oh, guru geografi. Baik, baik. Terima kasih. Kita ke peserta terakhir, yang ke-38, Mas Wildan Zulfikar Rashid. Ya Bu, selamat sore Bu. Yang Bu, Sore, Mas. ya Anggap perkenalkan sore aja nama ya. saya Wildan Zulfikar Rashid. Iya. Biasanya dipanggil Wildan Bu. Asal saya dari Boyolali. Jabatan sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Oke, Teras ya. Ini kalau dari Banyudono nggak terlalu jauh ya, Mas ya. Oke, terima kasih Mas Wildan. Ini sepertinya sambil berkenalan, sambil mendapatkan arahan-arahan dari pimpinannya atau temannya. Nah, ini sekilas ya, saya sudah mengenal sekilas sih paling tidak. Saya bisa memetakan. Kenapa saya minta berkenalan sekaligus dengan tempat tugasnya? Karena di agenda 3 ini kita harus paham ya, peran kita, tusi kita sebagai ASN, sebagai PNS, sekaligus tusi jabatan kita sebagai apa. Berkaca dari hal tersebut, nanti kita bisa berangkat kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan agar pekerjaan kita maksimal, pekerjaan kita efektif, pekerjaan kita bermakna dan berdampak bagi masyarakat. Nah, di agenda 3 itu kira-kira tuh nanti arahnya ke sana, agar teman-teman mengerti tugasnya apa dan kemudian melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman ini masih ingat kan untuk pembelajaran agenda 3 saat MOOC, meskipun sekilas-sekilas mengerjakannya sambil mengerjakan tugas yang lain, tetapi saya yakin satu dan lain hal nyantol gitu ya dalam ingatan kita. Saya mau cek nih, kira-kira masih ingat enggak dengan pembelajaran agenda 3 ya? Silakan teman-teman join di menti.com, gunakan kode yang tertera di layar, atau bisa scan barcode yang saya sediakan. Nah, ini enak kan kalau ngajar gini? Sediakan saja Mentimeter untuk brainstorming, untuk assessment. Meskipun di sini nanti tidak dinilai, nilainya tidak terus kemudian dimasukkan, direkap dan lain-lain, tetapi sebagai gambaran nih, apakah teman-teman paham tentang agenda 3 pada saat pembelajaran MOOC? Sudah di-scan semuanya? Oke, kalau sudah saya akan menuju ke Maaf Mentimeter. Ibu, izin saya belum Ibu. Oh, belum. Boleh diulang. Baik, saya mau klik linknya dulu. Kemudian saya mau share ulang. Biar teman-teman nanti kalau misalnya mau gabung pakai ini boleh, saya mau sematkan di meeting chat juga linknya. Kalau dari laptop bisa langsung klik pada link. Jadi ada 3 cara bergabung. Pakai menti.com, join pakai kode, barcode juga bisa, link juga bisa. Oke, saya stop share. Saya masuk ke Mentimeter. Oke, teman-teman sudah langsung mengerjakan ya. Silakan, di situ ada pertanyaan gitu. Teman-teman bisa memilih. Saya bantu ya dengan share screen. Silahkan teman-teman memilih pada jawaban yang dirasa atau diyakini tepat. Nah, pertanyaan pertama nih, tentang literasi digital. Pemahaman literasi digital lebih diarahkan kemampuan bermedia digital yang bagaimana? Sudah 26 yang menjawab. 34, oke, terima kasih yang klik
like dan jempolnya. Oke. Wah, ini kalau saya Shopee Live sudah dapat koin banyak ini ya, yang like banyak sekali. Sudah 38 yang merespon, kita tunggu paling tidak. Oh ya, sudah selesai ya 38 ya. Saya show respon. Oke. Di sini teman-teman menjawabnya ada dua, canggih dan terdepan, kemudian bertanggung jawab. Oke, memang kita dimanapun ya, ketika ditanya tentang literasi digital, pasti harapan yang pertama kali muncul adalah tentang kecakapannya, tentang skillnya, begitu ya. Namun demikian, selain skill, di dalam literasi digital itu kita masih punya namanya digital ethic, yang namanya digital culture, yang namanya digital safety. Sehingga literasi digital itu arahannya tidak hanya cakap, canggih, namun juga bertanggung jawab. Entah tanggung jawab secara etika, entah tanggung jawab secara keamanan, entah tanggung jawab kepada nilai-nilai ideologi Pancasila yang kita punya. Gitu ya. Untuk yang pertanyaan kedua, nah ini boleh nih teman-teman berpartisipasi nih pertanyaannya. Undang-Undang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen SDM, yaitu mana nih? Perubahan dasarnya pada hal apa gitu ya? Apakah perihal closed career system, ataukah human resource management, personal administration, atau merit advance system management? Wah, ini pakai bahasa Inggris semua. Saya yakin teman-teman bisa ini ya, anak-anak Gen Z ini kalau pakai bahasa asing. Ini kan salah satu karakter Smart ASN adalah penguasaan bahasa asing dan IT. Nah, ini pastilah nggak asing lagi. Oke, 16, 17, and the number still growing. 20, 21, jeng, sudah separuh lebih. 30 yang merespon. Nah, tinggal klik. Tidak usah cari ChatGPT ya. Kita fast respon saja ya. Nggak dicari kok nanti skornya berapa. Nggak pakai itu ya. Kita langsung saja ngerjakan di sini. 36, saya mau lihat perolehannya. Ada 2 yang menjawab close career system, ada 18 yang menjawab human resource management, ada 2 yang menjawab personal administration, dan 14 merit advance system management. Oke, close career system itu adalah pada peningkatan karir yang sifatnya tertutup ya, itu ada di dalam sistem manajemen PNS yang lama ya. Kalau sekarang kita lebih ke open career system. Open career system itu bisa teman-teman cek di sistem merit yang ada di Undang-Undang ASN yang terbaru. Personal administration itu adalah prinsip manajemen SDM di Undang-Undang Pokok Kepegawaian, di Undang-Undang yang lama ya, itu ketika saya menjadi PNS itu rujuknya ke situ, Undang-Undang itu 74. Personal administration. Jadi misalnya terkait dengan manajemen ASN, kapan si A harus naik pangkat, syaratnya ini, sekian tahun, dokumennya ini. Jadi personal administration. Soal nanti apakah ASN tersebut berkarir atau tidak, itu tidak diatur di dalam undang-undang. Oke, banyak yang menjawab merit advance system management. Betul, tetapi itu hanya satu bagian dari keseluruhan ya dalam manajemen SDM itu sendiri, yakni human resource management. Teman-teman bisa cek di modul. Sejak dari Undang-Undang ASN, aduh internet saya nggak stabil ya. Sejak dari Undang-Undang ASN yang lama hingga Undang-Undang ASN yang terkini gitu ya, arahannya perubahan dasar manajemen SDM itu di human resource managementnya. Advanced system management ya, sistem meritnya itu hanya sebagian
dari keseluruhan human resource management. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sambil menyampaikan materi, sambil kuis-kuis kecil ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan literasi digital dibagi 4 kompetensi, yaitu manakah kecuali mana yang bukan. Klik, 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 klik. Ya. 8, 9, 10, 11, silakan respon. 14, 17, 18, 19. Oke, 23 sudah separuh lebih. 25, 26. Manakah yang bukan masuk dalam literasi digital? Yang bukan kompetensi dari literasi digital. Pertanyaan mudah, tetapi kadang-kadang menjebak, gitu ya. Saya mau lihat nih. Sudah 34 yang merespon. Ada 27 yang menjawab digital etnik. Ada 2 yang menjawab digital culture, ada 3 digital skill, 2 digital safety. Aduh, ya teman-teman baca lagi ya. Modul Smart ASN, bagian kedua, 4 pilar literasi digital. 4 pilar literasi digital itu menggambarkan 4 jenis kompetensi yang ingin dibangun. Yang pertama adalah skill tentu saja. Ini tidak berkecualian ya. Tidak berkecualian. Nah, skill itu yang dibangun atau cakap digital. Yang kedua adalah digital safety atau aman dalam bermedia digital mengenai perlindungan data, mengenai perlindungan akun, dan lain-lain ya, termasuk di dalamnya transaksi-transaksi online. Kemudian pilar yang ketiga adalah digital culture. Itu menyoal tentang kemampuan atau kompetensi kita membudayakan penggunaan media digital, termasuk di dalamnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam bermedia digital. Pilar yang terakhir adalah digital ethic, ya, ethic, bukan etnik. Ini memang dibuat untuk mengecoh teman-teman. Nah, punten ya, ini mungkin kalau siang-siang menjelang sore matanya sudah agak kabur, itu ethic harusnya. Yang ini tertulisnya etnik. Digital ethic atau etika bermedia digital adalah mengenai etiket, peraturan-peraturan tak tertulis yang harus kita junjung tinggi dalam media digital, begitu. Kita ke pertanyaan berikutnya. Nih, di sini ada kesadaran, kebajikan, integritas, dan tanggung jawab adalah kemampuan yang dimiliki dalam apa? Etika atau budaya? 2, 3, 7. Silakan. Ini pertanyaannya, jawabannya hanya 2 ya, memilih satu di antara 2. Aku atau dia. Etika atau budaya. 30 yang sudah merespon, luar biasa. 32, kita lihat responnya seperti apa. 34 menjawab etika bermedia digital, 1 jawab budaya bermedia digital. Oke, jawabnya adalah etika ya. Etika bermedia digital, kata kuncinya adalah nilai ya. Nilai kebajikan, integritas, tanggung jawab, tentang kesadaran begitu. Jadi baru saja saya jelaskan dalam 4 pilar literasi digital. Pertanyaan di sini masih ada nih kaitannya dengan ASN. Pengelolaan ASN secara komprehensif diatur dalam manakah undang-undang komprehensif? Silakan. Tadi UU 65 2024, Undang-Undang 65
tahun 2014, Undang-Undang 23 2024, Nomor 20 tahun 2023. Oke. Internet saya hilang rupanya ya. Cek, cek. Oke, teman-teman. Tadi internet saya mungkin kurang besar. Halo, boleh direspon katanya? Iya, Bu. Oke, saya tadi sempat menghilang ya. Ini teman-teman ada kesulitan untuk merespon Mentimeter yang berikutnya. Saya belum bisa, Bu Ida. Belum ganti pertanyaannya, tidak. Unstable ya. Oke, ini internet saya rupanya tidak stabil. Belum ganti pertanyaan ya. Iya, ini saya cek kembali. Apakah sudah muncul? Masih belum muncul untuk pertanyaan selanjutnya. Saya stop share saja ya, agar internet saya stabil. Belum ya. Ini pertanyaannya menjawab undang-undang ASN. Teman-teman di undang-undang ASN yang terbaru itu memang yang ada dalam modul, gitu ya, ada dalam modul adalah undang-undang nomor tahun 2014. Namun demikian, untuk undang-undang terbaru mengenai ASN, tadi undang-undang nomor 23 ya, tahun 2000, tahun 20 tahun 2023, salah ucap. Nah, di sini ada diletakkan buah kerangka yang lebih komprehensif di dalam menyelenggarakan peran-peran ASN di pemerintahan. Nah, ini aduh, internet saya rupanya tidak stabil ya. Cek. Suara saya masih putus-putus ya. Ini stabil, Bu, terakhir. Saya harus mencari titik. Apakah terdengar? Belum, Bu. Yang terakhir stabil ya. Iya, yang terakhir stabil. Oke. Oke, teman ya. Kadang-kadang padahal konon bagus itu di kantor, rupanya masih putus-putus ini ya. Coba saya kontak administrator kami. Nah, bagian admin. Halo, cek suara saya apakah terdengar? Oh, sekarang sudah stabil ya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kita kembali ke materi gitu ya. Materi kita gitu di dalam pembelajaran ini agenda 3 yang mana tadi di awal saya jelaskan mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkan smart governance itu sesungguhnya teman-teman dibekali dengan 2 modul. Modul yang pertama adalah terkait dengan manajemen ASN, modul yang kedua terkait dengan smart ASN.
Yang mana di manajemen ASN ini, kompetensi dasar yang ingin diraih adalah pemahaman peserta secara utuh mengenai kedudukan, peran, hak kewajiban, kode etik, kode perilaku, konsep sistem merit di dalam pengelolaan ASN. Nah, ini panjang sekali ya. Kemudian, Smart ASN, kompetensi yang ingin dicapai adalah pembentukan karakter yang efisien, efektif, inovatif, kinerjanya bermutu. Sebab apa? Untuk menjadi smart ASN, teman-teman nih sebagai pegawai ya, itu mengaplikasikan perkembangan-perkembangan digital yang modern dan terbaru ya, teknologi digital ini kita aplikasikan di dalam melaksanakan tugas-tugas. Sehingga pekerjaan kita, satu, lebih mudah, dua, lebih murah, tiga, lebih transparan, begitu ya, memungkinkan untuk dicek, recheck, dikolaborasikan dengan yang lain, dan sebagainya. Sehingga mutunya terjamin. Nah, harapannya nanti teman-teman di sini tidak seperti ASN-ASN generasi old, generasi tua. Jenengan harus menjadi ASN yang lebih smart, yang lebih yang digital begitu ya. Sehingga pekerjaan-pekerjaannya itu tidak melelahkan, yang lebih mudah, yang lebih murah begitu di dalam manajemen ASN maupun smart ASN. Ingat, kalau misalnya teman-teman belum pernah mendengar, ini adalah peran kita. Peran dan kedudukan PNS. Ini akan saya ulang-ulang, baik di sinkronus 1, sinkronus 2, dan sinkronus ketiga. Peran dan kedudukan PNS yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Siapapun kita, dimanapun kita, kalau ada aturan-aturan dari pemerintah yang kaitannya mengatur ke masyarakat begitu ya, ini kebijakan publik, maka kita posisinya adalah melaksanakan. Yang disebut kebijakan publik itu tertuang dalam seluruh regulasi dan dokumen kenegaraan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan direktorat jenderal, SK, Kanwil misalnya, surat tugas. Anda adalah sebagai pelaksana. Saya dan panjenengan semuanya. Yang kedua adalah peran dan kedudukan PNS sebagai pelayan publik. Nah, pelayan publik ini sesungguhnya ini bukan hanya sekedar kita hadir tatap muka dengan masyarakat melayani mereka, tidak. Pelayan publik ini lintas batas, lintas waktu gitu ya. Kadang-kadang ini ada teman-teman misalnya malam hari ditelepon atau dihubungi oleh masyarakat minta layanan. Kadang-kadang ketika kita bermedia sosial mendapati ada informasi hoax yang belum tentu jelas validitasnya, kita memiliki kewajiban untuk mengklarifikasi, melayani informasi begitu ya. Bahkan mungkin ini lintas tusi, lintas kementerian. Peran dan kedudukan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana teman-teman adalah bagian dari aparatur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasti ini dapat di agenda 1, kesiapsiagaan bela negara, wawasan kebangsaan, dan lain-lain. Peran yang ketiga ini juga tidak kalah penting. Nah, tujuan pembelajaran di agenda 3 ini seperti terbaca di dalam slide, namun saya ingin menggarisbawahi dari amanat pembelajarannya dulu ya. Amanat pembelajaran agenda 3 adalah pada kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis sekaligus selain berpikir kritis adalah mampu mencari solusi terhadap konsep dan praktik pengelolaan ASN. Maka nanti teman-teman di sini akan dibekali beberapa penugasan. Penugasan, latihan yang mana akan mengasah kemampuan teman-teman untuk bisa berpikir kritis. Nah, agar apa? Setelah pembelajaran agenda 3, Anda itu semuanya bisa memberikan dukungan dalam mengelola tantangan dan masalah yang ada di tempat tugasnya masing-masing. Agar Anda semuanya itu menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Begitu ya, di agenda 3. Kemudian, agenda 1, 2, dan 3 itu sesungguhnya terkait. Saya makanya di awal cek siapa pengajar agenda 1, siapa pengajar agenda 2, karena nanti setelah agenda 3 ada agenda 4. Teman-teman di agenda 4 akan diampu oleh
coach masing-masing atau pembimbing masing-masing per 10 orang peserta begitu ya. Agenda 1, 2, dan 3 itu sudah disampaikan kemarin dan hari ini. Dan agenda 4 akan mulai disampaikan nanti di hari ke-12. Agenda 3 perannya adalah sebagai penghubung atau jembatan dari agenda 1, 2 menuju ke penyusunan aktualisasi dan habituasi. Nah, di dalam agenda 4, ya, agenda 4 itu nanti semua agenda 1, 2, dan 3 tumpah di dalamnya. Maka agenda 3 ini fungsinya ngelambari kalau orang Jawa bilang. Nah, ngelambari agar nanti pada saat teman-teman masuk agenda 4, teman-teman tahu gimana harus merujuk. Misalnya ya, pada saat teman-teman menganalisis masalah dengan tepat, yang mana analisis isu kontemporer ada agenda 1, itu akan digunakan di dalam pembuatan rancangan aktualisasi dan dalam melaksanakan proses habituasi. Nah, terobosan inovasi itu nanti itu menggunakan perspektif Smart ASN, yang mana adalah agenda 3. Kemudian tahapan kegiatan habituasi berakhlak, itu kemarin teman-teman utek-uplek di agenda 2 ya, bersama Pak Teguh. Semua nilai-nilai core values ASN berakhlak ini nanti akan dihabituasikan, dibiasakan. Nah, akan dicek juga mengenai dampak, mengenai keberhasilan, dan rencana-rencana kelanjutan habituasi nilai ASN berakhlak juga. Nih, semuanya di agenda 1, 2, 3, dan 4 di situ sudah dibekali dengan modul. Semua modul yang teman-teman dapat dari MOOC itu menjadi dasar teman-teman di dalam nanti proses habituasi. Nah, seperti ini ya. Agenda 1, materi isu kontemporer mengajarkan apa? Teknik analisis masalah. Nanti dibawa di sini. Masuklah agenda 3 pada saat mencari isu, mendeskripsikan isu, memilih isu, dan sekaligus gagasan pemecahannya. Nah, nanti ketika sudah ketemu gagasan pemecahan, jenengan menurunkan di dalam kegiatan dan tahapan-tahapannya, yang mana setiap kegiatan itu menjadi wadah untuk mempraktikkan nilai-nilai berakhlak atau aktualisasi nilai itu sendiri. Nah, keterkaitannya di situ. Nah, kita sebagai ASN ya, sebagai PNS, kita harus mawas bahwasanya perubahan-perubahan itu pasti dan terjadi. Nah, ini waktu itu kan Kementerian Keuangan sebelum hari itu masih dipimpin Bu Sri Mulyani nih ya, sebelum akhirnya diganti. Di Kementerian Keuangan misalnya, di sini sudah mulai gencar wacana penggantian pegawai-pegawai itu dengan robot, dengan AI, dengan mesin, dengan aplikasi. Nah, ini baru di Kementerian Keuangan, begitu ya. Tetapi kita harus mawas bahwasanya kementerian yang lain boleh jadi akan mengikuti, gitu ya, akan mengikuti. Tugas-tugas yang sifatnya rutin itu bisa digantikan oleh mesin. Tugas-tugas yang sifatnya terlalu teknis gitu ya, ini bisa digantikan oleh robot. Lah, peran kita nanti seperti apa? Jangan-jangan PNS ini tahun 2045 sudah tidak dibutuhkan lagi. Jangan-jangan negara kita sudah tidak butuh ASN lagi, begitu ya. Nah, ini kita amati. Bahwa perubahan-perubahan itu keniscayaan. Kita tidak bisa menolak, ya. Nah, ini teman-teman kalau udah mulai mengantuk, nanti boleh ambil air wudhu, boleh cuci muka. Saya nggak menyalahkan ya, kadang-kadang saya dengar suara sendiri ngantuk. Boleh cuci muka kalau misalnya ngantuk ya. Nah, tapi ini momen yang penting gitu, jangan sampai kita tertinggal. Nah, revolusi industri kita kan ada pada tahap keempat nih, seperti yang sering dibilang di sejak tahun 2000-an begitu ya, 2010-an. Revolusi industri 4.0, kita sekarang pada society 5.0, super smart society bahkan katanya begitu. Kita lihat cara kerja, karena kan kita
PNS itu pekerja ya, teman-teman. Meskipun katanya abdi negara, abdi masyarakat, tapi sungguhnya kita pekerja. Kita boleh dibilang adalah buruh, karyawan, karena kita mendapat gaji, mendapat upah dari pekerjaan ini. Kita cek, di revolusi industri pertama adalah mekanisasi. Nah, pemanfaatan mesin uap pada waktu itu mulai ditemukan sehingga pola kerja orang adalah mekanik, menggunakan mesin, menggunakan alat gitu ya. Belum mesin yang modern, tetapi menggunakan alat atau mesin sederhana. Setelahnya di revolusi industri kedua adalah adanya pemanfaatan produksi tenaga listrik atau tenaga minyak. Disinilah mulai ada elektrifikasi. Orang kerja itu ada listriknya. Mesin digerakkan oleh listrik, begitu ya. Digerakkan oleh minyak, gitu, oleh batu bara, oleh macam-macam. Jadi mesin ini tidak lagi mekanik semata, tetapi ada dorongan power yang lebih tinggi. Nah, pada waktu itu perubahan dunia kerja juga sudah banyak terjadi. Kemudian masuk di industri ketiga, pada saat ada komputer ditemukan, gitu ya. Teknologi mesin ini sudah mulai masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan sehingga lebih otomatis. Ada otomatisasi. Sehingga pabrik itu mesinnya tidak pernah berhenti. Nanti mengalir terus. Tidak hanya bergerak, tetapi terotomatisasi. Ya, data juga terkumpul begitu ya dengan otomatis di revolusi industri yang ketiga. Pekerjaan manusia banyak berubah di tahun 70-an. Nah, berubah lagi, kita ada pada tahap digitalisasi, di mana mesin-mesin ini terintegrasi dengan jaringan internet. Bahkan internet ini mulai dari awal HDSPA itu kemudian menjadi 3G, kemudian menjadi 4G, 5G, dan lain-lain, makin canggih. Jangan sampai teman-teman PNS Kementerian Agama kerjaannya masih mekanik, kerjaannya masih mengandalkan listrik saja, PC komputer saja, tetapi pekerjaan teman-teman adalah pada tahap digitalisasi. Maka itu dasar. Kenapa ketika teman-teman diminta membuat rancangan aktualisasi, jangan kembali ke zaman old. Jangan membuat brosur dicetak, disebarkan di kantor kelurahan, disebarkan melalui kendaraan di sepanjang jalan, jangan seperti itu. Itu seperti tahun saya masih SD tahun 80-an itu ya. Jangan. Kita pakai digitalisasi. Eranya sudah berubah. Begitu ya. Eranya sudah berubah, kerja lebih mudah, lebih murah, dan lebih berdampak. Nah, profesi PNS ini pun juga berubah. Dari sejak awal tahun 45, ada 137 anggota KNIP, gitu ya. Waktu itu pegawai Republik Indonesia itu hanya 137 orang. Kemudian berubah, di tahun 50 terbentuk Kantor Urusan Pegawai, kemudian Undang-Undang 874, di sini terbentuklah Korpri, di mana setiap tanggal 29 November kita memperingati. Undang-undang Pokok Kepegawaian ini berumur panjang, sampai akhirnya tahun 2014 diubah Pegawai Negeri Sipil. Ya, itu adalah bagian dari ASN. Gitu. Dimasukkanlah unsur yang berbeda, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan disempurnakan di Undang-Undang 20 2023, penyamaan hak dan lain-lain di PNS dan P3K, sehingga mulai tahun ini, tahun 2023 tepat PNS daerah. Kalau dulu kan selalu ya, oh Kemenak nih, Kemenak PNS pusat dong. Oh, kementerian apa? Kementerian Kesehatan. Oh, PNS daerah. Dulu begitu, sekarang sudah tidak ada lagi. PNS, P3K, P3K. Jadi begitu, tidak ada lagi dikotomi tersebut di dalam Undang-Undang ASN yang terbaru. Nah, ini ada perubahan-perubahan di dalam undang-undang, ya nanti kita akan melihat arah-arah baru di birokrasi, begitu ya, agar teman-teman ini bisa paham bahwa birokrasinya ini dibangun adalah birokrasi-birokrasi yang lebih lincah,
atau yang lebih agile. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengawal apa yang tadi menjadi mandat dari agenda 3, yakni mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap pengelolaan ASN, nah, begitu ya, yang ada di tempat tinggal kita masing-masing, tempat kita bekerja. Karena Rio nanti wadah yang apa ya, lahan yang bisa kita kelola adalah tempat kita kerja. Saya di sini memiliki satu kasus itu ya, teman-teman silahkan untuk bisa bergabung atau melihat kasus ini. Saya mau melihat teman-teman bisa klik pada link yang saya sematkan, monggo. Apakah linknya bisa diakses? Bisa, Bu. Oke, bisa ya, aman ya? Bisa, Bu. Iya. Di sini ada teman-teman dibekali satu kasus, tolong baca bisa 1-2 menit gitu ya, membaca sekilas atau mungkin secara mendalam juga bisa. Nanti kita akan sharing ya, akan discuss sebentar. Izin ya teman-teman, nanti ini kita akhiri pukul 14 sekitar 35 atau 40, nggak masalah ya, sebab nanti saya juga akan menjelaskan tentang tugas. Iya, Bu. Ya. Oke, teman-teman, ada kasus apa di situ? Ada yang mau bercerita? Ada yang ingin bercerita kah? Oke, saya tunjuk ya, Mas Syahrul Faiz. Ada apa, Mas, di kasus ini? Baik, terima kasih Ibu. Dari yang saya baca, kasus yang ada di link yang tadi dibagikan itu adalah kasus tentang manipulasi absen, Bu. Berarti absen yang harusnya di tempat, tapi karena ada celah yaitu menggunakan fax GPS, itu jadi bisa diabsenkan dari manapun kayak gitu. Jadi Tadi belum selesai. ada manipulasi begitu ya? Itu Iya, Bu. terjadi Mbak Hanesti Ayu. Ini terjadi di mana saja, Mbak? Tadi izin ucap Ibu, tadi sudah saya baca itu yang pertama di Bengkulu kalau tidak salah, yang tidak dibayarkan TPP-nya selama 3 bulan karena konsekuensi dari menggunakan absen memakai GPS tadi. Kemudian yang kedua ada di Aceh Timur, Ibu. Oke, ada di mana lagi, Mbak? Ada lagi lainnya? Dan Gerobokan, Ibu. Oke, terima kasih ya. Ada beberapa tempat yang sudah disebutkan Mbak Himatul Aliyah. Berapa orang, Mbak, yang terlibat di sini? Boleh Aku izin menjawab. Dari berita, sebanyak 1.233 ASN di pemerintah daerah Lebong Penghulu. Kemudian ada 724 ASN di daerah Aceh Timur dan lebih dari 1.000 ASN di Gerobokan. Ribuan ya, Mbak ya?
Nggih, jumlahnya Ada ribuan. Ini mencapai bukan ribuan. angka 1-2 oknum, bukan, tetapi di situ angkanya ribuan. Oke, kita sudah melihat ada data, kemudian ada fakta. Kira-kira ini ya, Mas Rizky Muharram, kira-kira kalau Anda ingin menganalisis penyebabnya apa, Mas, di sini? Apa saja sih penyebabnya? Kenapa orang melakukan manipulasi presensi? Izin menjawab Ibu terkait hal-hal tersebut, mungkin manipulasi yang terjadi karena pertama mungkin kesibukan yang di sana nilai integritas dari oknum tersebut yang kurang dari oknum sitir tersebut. Yang pertama, kemudian yang kedua, penyebabnya karena mungkin dari oknum-oknum tersebut tidak memiliki disiplin, Ibu. Kemudian akuntabilitasnya juga dipertanyakan karena tindakan manipulasi ini kehadiran menguburkan pertanggungjawab si oknum tersebut terhadap kehadiran dan kinerja yang ada, sehingga dapat merusak juga instansi ataupun birokrasi yang di atasnya atau dalam naungan dia tersebut. Begitu, Ibu. Terima kasih Mas Rizky. Tadi sudah mengenai kurangnya integritas, akuntabilitas, kedisiplinan, begitu ya, dari pegawai begitu atau dari pelaku. Nah, menurut Mas Wildan nih, Mas Wildan, ada nggak penyebab lainnya, Mas? Oh iya Bu, kalau menurut saya itu kurangnya pengawasan Bu, pengawasan oleh atasan yang terlalu minim Bu. Itu kan merupakan tanggung jawab pengawas di Bu atasan untuk dilimpahkan ke badan kepegawaian Bu. Begitu Bu. Oke. Pengawasannya lemah begitu Iya. ya. Mungkin juga teladan pimpinannya juga lemah. Oke. Selain itu apa lagi teman-teman yang lain melihat penyebabnya? Ada hal lainkah yang menjadi penyebab kenapa orang melakukan ini? Karena ini juga Kurang canggihnya teknologi, Bu. iya, kurang canggih Teknologinya. developernya. Iya, harusnya pakai face detector mungkin. Iya, berarti ada celah di dalam teknologi ini ya, yang bisa dimanfaatkan. Baik, saya bayangkan nih misalnya ada grup band yang mau konser di Semarang, yang grup band sekarang itu apa ya misalnya ya, 420 misalnya mau konser di Semarang, harga tiketnya 500.000. Kemudian orang harus beli tiket, tiba-tiba di pintu barat itu ada apa ya, ada bolongan, orang boleh masuk itu tidak dijaga. Itu kira-kira orang yang awalnya beli tiket itu mau antri tiket atau mau berobos? Brebes Bu. Itu beda kan? Berobos kan? Kalau ada celah ini, saya yakin orang yang awalnya berintegritas, waduh ada celah nih nggak ketahuan, bolehlah aku pakai gitu ya. Karena kita tuh pengen enak sendiri. Kita pengen cari jalan pintas, kita pengen enak sendiri, pengen tetap dihitung hadir meskipun nggak hadir, pengen tetap dihitung tepat waktu meskipun terlambat dan lain-lain. Ini panitia jenengan nih Mas Rifai ini tukang ngitung jam keterlambatan di PDK Semarang. Jadi di situ ada beberapa penyebab. Penyebabnya itu tidak tunggal. Ada dari ASN-nya, ada dari pimpinannya, ada yang dari sistem presensi teknologinya, ada juga yang lingkungannya gitu ya. Lingkungannya yang tidak baik budaya kerjanya. Di mana misalnya orang-orang yang awalnya ingin teguh tetapi kemudian dianggap situ yang sok disiplin, yang paling disiplin si terintegritas misalnya. Itu kan lingkungan-lingkungan yang nggak nyaman untuk tumbuhnya kedisiplinan dan kejujuran. Nah, kemudian di sini kita melihat ya ada dampak. Pasti dampaknya ada dampak langsung, dampak tidak langsung. Dampaknya tadi PNS yang terkait, terus kemudian kantornya, tentu ini mencoreng nama instansi, mencoreng saya sebagai warga Gerobogan itu ya, kasusnya di Gerobogan. Kemudian juga masyarakat itu tidak paham gitu, misalnya ini ASN mana, kita ASN mana, oh Anda ASN ya, yang sering kalau yang presensinya manipulasi presensi itu ASN nggak sih gitu ya, mau, nggak suka kadang-kadang kita kena di sini, dampaknya secara luas ke situ, kepada kinerja yang diragukan, kepada citra instansi yang tercoreng begitu.
Nah, ini kaitannya kalau dengan manajemen ASN tentu saja di situ dengan hak dan kewajiban ya, kewajiban kita tentang kedisiplinan kita. Terus yang kedua tentu ini berkaitan dengan etika, kode etik. Kemudian dengan kode perilaku sebagai ASN nanti teman-teman baca di modul atau baca di Undang-Undang Nomor 20 kaitan dengan manajemen ASN. Kasus ini kalau terkait smart ASN, karena tadi dikatakan ada sistem online-nya yang bolong-bolong dan sebagainya, di situ ada digital safety-nya yang kurang ya, sehingga sistem yang harusnya menjadikan kehadiran ini lebih akuntabel ternyata disalahgunakan, ternyata dimanipulasi dan sebagainya. Oke, ini adalah satu di antara cara dalam mendeskripsikan kasus. Nanti teman-teman di dalam membuat rancangan aktualisasi, cara mendeskripsikan kasus seperti ini. Apa data faktanya? Nah, tentu ini jangan asumsi. Ada berita misalnya, ada data. Kalau nggak ada data bagaimana? Bikin survei kecil, wawancara dengan pihak tertentu, gitu. Kemudian ada penyebabnya, ada dampak pihak yang terdampak, kemudian kerangka dengan agenda 3, manajemen ASN dan smart ASN. Disitulah misalnya nanti teman-teman berlanjut dalam membuat fishbone ya. Diagram fishbone itu kan 4M, 6M, 4S, 5S dan sebagainya. Kita melihat penyebab itu tidak pernah tunggal. Penyebab itu banyak. Bahkan misalnya soal manpower dari manusianya, dari SDM-nya. Akan kelihatan duri-durinya itu ya, bahwa penyebabnya itu tidak pernah tunggal dan banyak. Nah, ini kalau kasus manipulasi ini, sistem teknologi ada masalah, peraturan penegakannya juga bermasalah, lingkungan budaya organisasinya juga lemah, pengawasannya tidak ada atau mungkin lemah, pembinaannya tidak terjadi dan sebagainya. Nah, dari penyebab-penyebab ini, teman-teman arahannya nanti pada saat bisa memikirkan bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, harus bisa mencari solusi. Solusinya mana? Tentu solusinya harus berdasar dengan ranah tusi kita, gitu ya. Atau kedua di dalam lapangan yang ada dalam wewenang kita, gitu. Misalnya ada guru, tentu ranahnya adalah madrasah, ranahnya adalah kelasnya, Anda adalah penghulu, ranahnya adalah tusi kepenghuluan, atau di ranah KUA-nya masing-masing. Demikian juga di sini. Sekian penyebab ini nanti kita intervensi salah satu saja untuk bisa memunculkan gagasan alternatif pemecahan isu. Nah, solusi yang diambil apa? Misalnya dari sistem dan teknologi. Solusinya adalah memperkuat sistem teknologi. Nanti dijelaskan kembali. Dari lemahnya peraturan dan penegakan aturan, bisa menjenengan membuat sesuatu yang berupa terobosan penegakan regulasi yang lebih konsisten. Dari penyebab lingkungan dan budaya organisasi yang tidak positif gitu ya, membangun budaya integritas di tempat kerja. Nah, begitu. Dari pengawasan dan pembinaan, teman-teman bisa membuat atau memperkuat pengawasan dan pembinaan. Nah, maka misalnya di sini ada yang peranata komputer gitu ya. Bu, boleh saya kan sebagai peranata komputer, saya ingin presensi di kantor saya ini berbasis geotagging. Nah, ini kan kalau di pusaka sudah ada ya. Presensinya biometrik terintegrasi. Nah, ini Mas Rifai sudah punya ini. Jadi kalau pegawai ini fingerprint atau wajah gitu ya, itu nanti terintegrasi dengan presensi pusaka Kemenak dan lain-lain. Atau kalau belum ada, menggunakan dashboard monitoring real time. Jadi dilihat nih seseorang itu ada di mana, bagaimana posisinya dan lain-lain. Itu gunakanlah yang namanya perspektif smart ASN. Agar solusi-solusi yang kita dapat ini kemasannya itu menggunakan media teknologi digital. Kerjaan teman-teman lebih mudah, lebih murah, lebih berdampak, dan mudah dimonitoring. Jadi begitu, gagasan pemecahan isunya nanti dia realisasikan dalam berbagai kegiatan, dan kegiatannya itu bertahap. Nah, contoh kecil ini tadi,
Saya ingin berangkat mengajak teman-teman untuk menyelesaikan penugasan ini. Kita masuk ke dalam tugas ya, jumping nggak apa-apa ya, ke penugasan yang mana ada beberapa ya. Beberapa itu ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individu nanti ini dilakukan hari ini dan besok masing-masing setelah pertemuan tatap muka. Teman-teman akan diminta membuat yang namanya learning journal. Saya mana Zoom saya? Share screen. Oke. Teman-teman diminta untuk membuat learning journal, tugas individu hari ini. Ya, besok kita bahas besok ya. Untuk hari ini, learning journal ini isinya apa? Itu seperti video vlog sendiri, rekaman video maksimal 3 menit saja. Nanti dijelaskan nama siapa, kelompok berapa, angkatan berapa. Materi hari ini agenda 3 mengenai kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance. Ide suaranya Ida Fitri. Materinya secara garis besar ini. Saya tadi mengikuti ini. Tadi ada kuis, tadi ada ini macam-macam. WI-nya ternyata kendala internet dan sebagainya. Itu boleh disampaikan apapun yang teman-teman dapat dari pembelajaran jam 1 sampai dengan jam setengah 2 ini. Pengumpulan link video di BLC ya, link saja maksimal malam ini pukul 23.59. Jangan lupa ketika upload di medsos, mention di sini Pusbangkom MKMB, BDK Semarang, instansi masing-masing, sama IG saya, agar nanti saya melihatnya juga lebih mudah pakai tagar ini. Ini saya kira nggak masalah. Teman-teman udah sering ya bikin jurnal-jurnal dalam bentuk video. Nah, yang kedua ini yang agak serius. Berkaca dari studi kasus yang tadi sama-sama kita lihat, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bagilah masing-masing kelompok. Ini kan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, masing-masing kelompok. Buatlah sub kelompok kecil. Saya sebut di sini kelompok A dan kelompok B agar mudah ya. Kelompok A nanti ya mengidentifikasi isu aktual yang terjadi di unit tugas Anda terkait implementasi manajemen ASN. Minimal 3 isu untuk kelompok A. Manajemen ASN kaitannya dengan apa? Kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik, serta sistem merit. Nah, ini sudah ada ketentuannya ya. Manajemen ASN-nya kaitannya dengan ini. Sementara kelompok B itu mengidentifikasi 4 isu yang terjadi di unit tugasnya masing-masing. Nah, terkait dengan smart ASN. Smart ASN itu digital skill, digital culture, digital ethic, digital safety. Nanti ambil 4. Nah, boleh masing-masing ya, digital skill 1, digital culture 1, ethic 1, safety 1, atau tidak harus 4 pilar ini masuk, tetapi minimal 4 isu. Kelompok A dan kelompok B. Nah, nanti bisa mulai bekerja dalam kelompok. Kemudian ketika sudah mengidentifikasi isu, misalnya, kurangnya apa misalnya minimnya kemampuan literasi digital skill di pegawai KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang misalnya. Itu kan kaitannya dengan digital skill teman-teman kelompok B. Misalnya kelompok A misalnya apa ya? Fenomena maraknya fenomena orang dalam, teman dekat di dalam pengembangan karir di kantor urusan agama Kecamatan ABC, misalnya begitu. Itu contoh ya. Nah, isu-isu ini nanti 1 dideskripsikan. Hadirkan data dan fakta yang relevan seperti tadi. Contohnya yang kita sama-sama diskusikan. Data dan fakta itu artinya bahwa isu ini bukan asumsi. Yang kedua, uraikan dampaknya. Isu itu membawa dampak apa? Siapa saja para pihak yang terkena dampak? Nah, kemudian yang ketiga, berikan alternatif pemecahan isu.
Jadi jangan hanya deskripsi isu dan dampak, tetapi berikan juga alternatif pemecahan isu tersebut. Tidak usah dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya teman-teman, alternatif pemecahan isunya apa. Kemudian jelaskan operasionalisasi dari pemecahan isu ini. Nanti dideskripsikan, kemudian dibuat dalam bentuk tulisan, kemudian diupload di PLC, formatnya PDF malam ini ya, pukul 23.59. Mungkin begitu untuk pembelajaran sinkrono 1. Adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Mohon izin Bu, izin memastikan terkait tugas yang kelompok tadi. Tadi kan tertulis minimal 3 isu. Yang dimaksud 3 isu itu dalam satu kelompok minimal 3 isu atau per individu 3 isu Bu? Dalam kelompok, karena ini kan tugas kelompok. Iya. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Yang manajemen ASN minimal 3 isu, yang smart ASN minimal 4 isu. Begitu. Nah, yang lain, saya tadi lihat ada yang start speaking. Oke, Mbak Syifa Ulinas. Mengenai bukti yang relevan tadi itu berupa apa ya Bu? Mungkin bisa dicontohkan biar kita tidak bingung. Suaranya kurang keras, Mbak. Oh iya, maaf. Untuk yang bukti yang relevan tadi itu berupa apa ya Bu? Biar kita bisa lebih nanti mengerjakannya lebih mudah gitu. Oke, bukti-bukti yang relevan gitu ya. Data dan fakta yang relevan. Misalnya seperti tadi, kasus manipulasi gitu ya. Itu kan ada nih berapa orang yang terlibat. Kemudian sudah ada tindakan belum mengantisipasi ini, penyebab ini terjadinya kapan, di mana, itu minimal 5W1H ya biasanya ya kalau kita melihat berita atau kabar. Ada what, where, when gitu ya, kemudian how-nya, why itu di bagian penyebabnya nanti. Nah, syukur-syukur ini berdasarkan ada riset ya, ada riset yang mengawali. Nah, ini bisa dilihat. Boleh dibuat misalnya semacam ketika teman-teman scanning ya, wah saya kerja di KUAA, teman saya yang kerja di KUA ada 10 orang, saya boleh tanya, Mbak, sudah punya IG belum? Sudah punya ini belum? Sudah punya ini belum? Ternyata dari 10 orang, 5 orang punya Instagram atau Facebook, yang 5 orang kemana-mana pakai WA. Atau misalnya dari 10 orang ini, hanya 5 yang mampu mengoperasikan laptop, sementara yang 5 tidak mampu, harus dibantu dan lain-lain. Itu adalah indikator. Indikator seseorang itu cakap atau tidak. Indikator seseorang itu sudah tumbuh digital culture atau belum gitu ya. Misalnya yang kaitannya dengan manajemen ASN apa? Contoh terhambatnya pengembangan karir guru di madrasah ABC terkait dengan belum adanya pelatihan dan lain-lain. Nanti boleh didata. Berapa orang guru, siapa yang sudah naik promosi, siapa yang belum. Itu kan termasuk dalam data. Data kecil-kecil saja, tetapi kita tahu bahwasanya untuk mendeskripsikan isu itu harus berbasis data. Oke, bisa sudah menjawabkah? Yes, sampun Ibu matur nuwun. Iya, sama-sama. Pertanyaan lain ada? Mohon izin Ibu. Iya, silahkan Mbak. Oke. Mohon izin bertanya, melanjutkan tadi pertanyaan dari Mbak Syifaul. Ini kan karena untuk deadline-nya kan hari ini, Ibu. Kemudian kalau gambaran saya sendiri, untuk kita bisa menyajikan data dan fakta itu bisa melalui wawancara, tanya sama rekan-rekan. Karena ini kan waktunya sudah menunjukkan waktu pulang kalau di madrasah 14.30. Kalau melalui WA atau referensi-referensi dari data-data yang dulu itu boleh, Bu? Boleh, silakan. Kalau ada hal-hal yang bisa dirunut misalnya dari jurnal, dari apa yang ada kaitannya, boleh. Misalnya tadi presensi Bu di kantor saya masih menggunakan pola-pola manual, bla 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 dan lain-lain. Nanti ada ini terindikasi di grup WA ada teman yang titip dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang kaitannya dengan bukti gitu ya, yang relevan dan mendukung. Maknanya ada di situ. Baik.
Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan alternatif penyelesaiannya tidak perlu dibuat rincian kegiatan. Berarti hanya diberikan semacam kayak deskripsi dari Iya. untuk kasus ini penyelesaiannya adalah upgrade misalkan device untuk presensi supaya lebih apa-apa-apa. Hanya sebatas Iya. itu nggih, tidak sampai Iya. kegiatannya nggih. Tidak usah. Dideskripsikan dulu operasionalisasinya nanti bagaimana, cara kerjanya bagaimana, begitu. Kalau untuk tahapan-tahapan nanti kita di sinkronus kedua, nanti tugas-tugas berikutnya yang terkait tahapan dan kegiatan-kegiatannya. Jadi untuk ini hanya deskripsi saja dari solusi itu. Baik, satu lagi Ibu, saya mau Ya, tanya satu boleh. lagi. Ya. Terkait dengan tugas individu tadi, itu kita diminta untuk membuat video vlog, nggih. Berarti full muka kita lagi menyampaikan pengalaman hari ini, atau boleh ada kita VO, background, misalkan kita lagi ngapain, berkegiatan, seperti itu. Boleh, terserah. Tetapi saya kadang lebih menyukai ada mukanya ya, ada wajahnya ya. Ada Kalau mix wajahnya boleh? boleh sekilas gitu, nanti setelah itu jenengan bisa menjelaskan lain-lain nggak masalah. Kalau Termasuk voice over saja jangan ya, paling tidak ada wajahnya. Mohon maaf Bu, termasuk untuk kita saat misalkan saya sebagai seorang guru sedang mengajar tapi tidak menggunakan baju yang hari ini saya punya aset videonya, itu boleh digunakan Ibu? Kalau hanya pendukung nggak masalah, tetapi di awal saya harap teman-teman memakai kostum latsar ya. Oh, oke, siap. Berarti Di untuk awal pendukungnya pakai tidak baju. masalah, nggih? Iya, kalau untuk Oke. pendukung video belakang nggak masalah. Tapi ingat ini video pendek ya, 3 menitan saja. Jadi nanti memuat hal-hal penting yang kaitannya dengan apa sih yang teman-teman serap dalam pembelajaran hari ini sekejap dengan saya gitu. Saya berharapnya tidak mudah, tidak mempersulit, yang gampang-gampang saja. Jadi misalnya teman-teman yang aduh waktunya pendek ini saya harus analisis isu kelompok dan lain-lain. Untuk tugas ini ya sudah saya syuting segini pakai tripod dan lain-lain, itu kan harapannya lebih mudah gitu. Teman-teman share saja hasil pembelajaran hari ini seperti apa. Namun kalau ternyata masih punya waktu, pengen bikin narasi yang lebih bagus, kemudian membangun beberapa aset-aset untuk kontennya, silahkan. Nggak masalah. Tapi tidak wajib. Baik, terima kasih Bu Ida. Oke. Ada hal lain, peserta lain yang ingin bertanya, biar makin jelas? Tidak ada yang bertanya? Kalau sudah cukup, tidak ada yang bertanya, oke. Saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya, sore ini. Manfaatan bagi kita semuanya. Semoga hari ini lancar untuk tugas-tugasnya, sehingga besok bisa dipresentasikan. Panitia, Pak Nur, Pak Rifai, untuk besok kita sinkronusnya per 2 kelompok aja ya, kelompok per 20 peserta nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Jadi nanti saya bisa lebih fokus memberikan feedback bagi masing-masing peserta atau masing-masing kelompok begitu. Oke, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya, peserta Latsar Angkatan 44, kelompok 1, 2, 3, dan 4 dalam pembelajaran siang hingga sore hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan bagi teman-teman, mohon dimaafkan. Jika ada hal-hal yang bermanfaat, semoga itu membangun diri kita menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri pembelajaran saya saat ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita serahkan kembali ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wabarakatuh.